Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Bang Wali. Nah, untuk perjalanan kita menuju puncak Selawagam, jadi biar kita lebih berkah untuk memulai perjalanan, silakan berdoa menurut doa masing-masing. Menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Apa nih? Aja. 3R. Ayo. Selamat. Jadi ini hari setelah bermalam di sini, pagi ini kita akan berangkat ke Selawagam bersama teman-teman. Kita berjumlah 13 orang. Kita berangkat pagi ini sekarang. Sekarang jam 8.15. Semoga kita sampai ke puncak Selawagam dengan selamat. Buka bersama. Itu belum tahu sih berapa jamnya. Malam. Ya, semalam. Seharian ya. Siai lah, juga ngomong-ngomong. Hai. Salam. Mana salam? Mana kita nih? Mana kita? Satu-satu. Pelan-pelan aja. Rumah sehat. Gimana jalurnya, enak ya? Lumayan terjal ini guys. Kita butuh pernapasan yang memang normal ya. Surat di atas.
dalam tuh lewat aja dia. Kita ngopi dulu ya. Biar tambah tenaga. Gimana Mah? Rasanya kalau ngopi di tengah hutan tuh nikmat sekali, melebihi dari kafe yang harganya mahal. Luar biasa. Nggak ada tempat-tempat. Dapat menyehatkan badan. Tahu nih. Makan coklat di tengah hutan rasanya nikmat sekali. Tuangin aja, ini tuangin mungkin 1 jam lagi lah. Semangat Mano. Ini kita sudah 2 jam perjalanan dan sekarang kita lagi istirahat menunggu teman-teman yang ada di belakang. Ntar lagi sekitar kita lanjut perjalanan sekitar berapa jam lagi Bang? 2 jam lagi menuju ke puncak. Pintu angin. Ke Pintu Angin ya? Bentuknya beda Makan di siang. atas. Oh, Pintu Angin makan siang, terus istirahat juga, baru berangkat lagi ya. Ya Allah, cukup melelahkan ya. Dan ini pertama kali Desti mendaki. Sempat muntah-muntah juga. Yang katanya masuk angin. Tapi insya Allah semangat. Kita akan segera sampai ya. Kulihat banyak pohon. Andri, mantap. Jadi ini sangat umum kita jumpai kalau di Sarawak karena memang lokasi Sarawak ini agak lembab dan banyak pacet. Tapi aman kok. Aman ya? Iya, aman. Kita buang ya. Iya, buang ke sana. Buang ke sana aja. Iya, jangan ke sini, masih gini. Kok dapat? Di gunung beratus, berapa kilo lagi? Tapi bukit tinggi. Hari sudah petang, tentu kami pulang. Bawa isi ladang dan ubi kacang panjang.
Lagu apa itu mah? Itu lagu masa kecil bagi anak-anak yang tinggal di dekat pegunungan. Jadi biasanya dia nyanyikan anak-anak ketika memang suasana panen. Kacang panjang. Ya, suasana panen di kampung gitu maksudnya. Baik, jadi itu kayak penyemangat gitu. Ini bagaimana Uma sekarang? Jadi sekarang kita sudah mau sampai ke pintu angin ya. Jadi kita sudah istirahat sama teman-teman. Sekarang kita mau lanjut lagi. Kita harus tetap semangat karena puncak menanti, rumah menanti kita. Oke. Yeay! Sampai. Nah, sekarang kita sudah tiba di pintu angin. Kita sudah siap-siap. Ada teman-teman yang sedang masak, juga istirahat. Karena kita pembagian piket. Jadi pagi, siang, malam itu kita bagi piketnya. Terus di sini tuh terasa nikmat sekali karena ada suara imbu-imbu gitu ya gitu. Kita juga bakar-bakar api di sini karena di puncak ini kita mulai merasa dingin gitu ya. Jadi kita menghangatkan diri dengan api ini. Mantap. Sekarang kita sudah tiba di atas pintu angin. Kita mau istirahat, mau sholat juga. Di sini tuh karena jam segini itu sudah mulai berkabut dan teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya itu penuh dengan kabut dan sekarang kita sudah mulai merasa sangat dingin. Ya. Ya. Hampir lama kita tidak ada punya. Berarti di sini sama ada si aja mau kali nanas. Makan fungsi. Uma, Enaknya. Gimana? Mantap sekali. Terima kasih Umar, terima kasih.
birthday. Terima kasih semuanya. Oke, ini hari kedua kita berada di Selawah, tapi ini kita belum memuncaki Selawah, dan ini kita pagi ini baru berangkat jam 10.13 kita mau menuju ke puncak Selawah bersama teman-teman. Semangat! Sekarang kita lagi berada di Batu Gajah, teman-teman sendiri bisa lihat di belakang kita ini ada bentuk seperti gajah. Tadi kita sudah melewati tangga batu dan kemudian Batu Gajah, kemudian baru nanti kita menuju ke puncak Gunung Selawah. Gimana perjalanannya? Ya, perjalanannya makin kesini dia makin menanjak ya, makin menanjak dan makin sulit. Tapi untungnya karena kita semalam itu menginap di bawah, jadi kita tidak perlu bawa barang banyak-banyak lagi dan kegiatan kita jadi lebih enteng dan lebih cepat menuju ke Selawah. Assalamualaikum. Salah. Akhirnya. Mana kita? Di mana kita nih? Cas tuh. Di mana kita? Cas tuh. Di mana kita? Di mana kita? Cas sebelah sini, tangan sini. Cas tuh. Makanan, tangan kanan. Tangan ini. Ya. Sampai mana kita? Di mana kita? Puncak apa? Puncak Selawah. Udah sampai. Nih. Ya Allah, udah sampai. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Apa nih kita bilang? Ya, kita sampai puncak. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah berada di puncak Gunung Selawah. Di sini disebut dengan hutan primer dengan 137 nomor 137 ya gitu. Tadi dari bawah itu sekitar 1 jam, ya kan 1 jam.
Sampai kita Gimana perasaannya? Perasaan deg-degan. Tadi kiranya tuh memang bakal 1 jam lagi, tapi ternyata enggak, cuma sebentar. Enggak terlalu memakan waktu. Tapi mungkin pas waktu kesini dari Batu Gajah tadi itu tidak terlalu terjal lagi jalannya, sudah agak enak jalannya gitu. Kenapa kita mendaki gunung? Yang pertama, kita menguji emosi, egoisan kita, kesabaran kita. Nah, bukan puncaknya yang kita kejar, tetapi bagaimana cara kita untuk sabar dalam mendaki, keegoisan kita, kayak gitu. Ya begitu, biar kita tahu bagaimana apa sih kuasa Allah, sampai bagaimana sih ciptaan Allah yang ada di alam sekitar kita. Kenapa kita mendaki di gunung? Pertama, karena itu untuk melatih kesabaran kita. Yang kedua, itu untuk melatih sense kita terhadap alam, bagaimana cara kita mencintai alam, mencintai orang-orang di sekitar kita, dan menghargai alam juga. Yang terakhir, membuat kita lebih jeli memperhatikan segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Harus mendaki gunung biar mencari ketenangan, olahraga, biar sehat, dan lebih bersyukur kepada Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kita harus mendaki gunung? Ya, gunung bisa mengajarkan kita tentang kerjasama, kesabaran, pokoknya melatih diri untuk lebih kuat lagi, menemukan jati diri sendiri sih untuk diri saya. Mendaki gunung, kenapa harus mendaki gunung? Ya untuk melatih kesabaran sebenarnya, karena sebuah proses untuk mencapai puncak dan mencapai sebuah kesuksesan itu nggak gampang. Dan dengan mendaki mungkin itu akan melatih kesabaran dan hati nurani, dan kerjasama. Mantap. Kenapa harus mendaki gunung? Biar kita tahu jati diri kita sendiri, bagaimana menahan ego, mengalahkan ego, dan bagaimana kita untuk peduli sama lingkungan sekitar kita, terutama alam, baik pun teman-teman kita, Bang. Kalau kita ingin mengenal diri kita, mendaki gunung, karena kita akan memberikan satu ekspresi diri, akan menjadi satu tantangan bagi diri sendiri, dan kita bisa saling bekerja sama, mengolah emosional, dan taklukkan dirimu sebelum kamu menaklukkan gunung. Gimana Lisa? Luar biasa sekali, itu sangat berat yang bisa sendiri. Gimana? Mantap banget.